Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki di pertengahan bulan Ramadan 1443 Hijriah. Bertemu kembali di YouTube channel Wahyu Hidayat Official. Pada hari ini kita sudah berada di tengah bulan suci Ramadan, malam hari ke-16. Salawat dan salam tentu selalu kita bacakan, kita hadiahkan, selalu basah lisan kita dengan membaca salawat kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di yaumil mahsyar kelak atas izin Allah Subhanahu wa taala kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang menonton channel atau YouTube channel ini, dalam kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang fadilah bulan Ramadan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan di surah Al-Baqarah ayat 185 sampai 186 diterangkan di sana bahwa kemuliaan bulan Ramadan atau fadilah dan keistimewaan bulan Ramadan itu, yang pertama adalah karena di bulan Ramadan itu telah diturunkan Al-Qur'anul Karim. Dalilnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi yang pertama, keistimewaan yang pertama yang membuat bulan suci Ramadan itu menjadi bulan yang mulia, sayyidus syuhur, penghulu untuk daripada bulan-bulan yang lain. Ya, yang pertama itu tentu dikarenakan di bulan itu diturunkan Al-Qur'anul Karim. Ini Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 185. Kita ketahui bersama bahwa Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Kitab suci Al-Quran itu adalah penutup, penyempurna dan pelengkap dari kitab suci yang lain, kitab samawi, kitab langit yang diturunkan oleh Allah, dan itu diturunkan di malam Lailatul Qadar. Dalilnya, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya atau menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfis syahr. Malam Lailatul Qadar itu adalah lebih baik atau lebih mulia, lebih agung daripada 1000 bulan. Bayangkan hadirin yang dirahmati Allah, pemirsa yang melihat channel ini, satu malam bisa mengalahkan 1000 bulan.
Kalau kita kalkulasi dalam bilangan matematika, 1000 bulan itu bisa lebih, bisa 80 tahun lebih. 80 tahun lebih kalah oleh satu malam yang sangat mulia. Di ayat yang lain, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam yang mulia, malam yang dimuliakan Allah, malam yang khusus. Di malam itu malam yang sangat-sangat dimuliakan Allah. Tidak ada malam yang lebih baik, yang lebih terang dan lebih sempurna daripada malam itu. Itulah di malam itu diturunkan Al-Qur'anul Karim. Dan kalau kita pelajari lagi bahwasanya kitab-kitab samawi, kitab-kitab langit yang lain seperti Injil, Taurat, Zabur juga diturunkan Allah di bulan Ramadan. Bedanya waktunya yang berbeda. Kalau Al-Quran tadi diturunkan Allah pada malam Lailatul Qadar ke ila sama'id dunia, ke langit dunia. Begitu. Dan Al-Quran ini juga diturunkan kepada seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, jika tadi Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan dan menyebabkan bulan Ramadan itu menjadi bulan yang mulia, begitupun juga Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun menjadi nabi yang sangat mulia. Apapun di dunia ini yang dekat dengan Al-Quran, yang selalu bersama dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi yang mulia. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu atau firman Allah kepada Nabi Muhammad SAW, menyebabkan dia juga menjadi malaikat yang sangat mulia, sangat tinggi. Maka sangat beruntung orang yang selalu mau dan bisa dekat dengan Al-Quran. Tidak akan ada ruginya. Al-Quran itu fungsinya, kenapa kita membutuhkannya? Karena dia menjadi hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dia juga menjadi pembeda, menjadi penjelas mana hal-hal yang bagus untuk kita lakukan, untuk kita jalani dalam hidup ini, dan mana hal yang tidak boleh, karena itu akan menyebabkan kehancuran bagi kehidupan kita. Al-Quran adalah sebagai petunjuk. Manusia itu butuh yang namanya petunjuk. Khairun nasihah Al-Quran, sebaik-baik nasihat adalah Al-Quran. Seseorang mungkin banyak berupaya mencari nasihat ke sana kemari, entah itu dari buku motivasi mungkin ya, mencari nasihat dari mana-mana, dari guru, ya boleh-boleh saja. Tetapi harap diingat dan jangan pula kita lupakan bahwa khairun nasihah Al-Quran, sebaik-baik nasihat itu adalah Al-Quranul Karim. Karena banyak dalam sejarah juga membuktikan orang-orang besar yang dulunya juga belum menjadi apa-apa, titik baliknya adalah ketika mereka itu bertemu dan menghayati, mempelajari Al-Quranul Karim. Di sana adalah titik balik manusia, titik hijrah manusia. Mungkin selama ini kurang mengenal Allah Subhanahu wa taala, kurang dekat, kurang sholat, kurang zakat, kurang sebagainya dan sebagainya. Al-Quran menjelaskan. Contoh misalnya dalam surat Al-Ma'arij dikatakan bahwa
hamba Allah yang sangat dimuliakan Allah di surganya nanti, dimuliakan Allah, difasilitasi langsung, tidak dibiarkan dia capek atau lelah, dia hanya menikmati fasilitas, adalah orang-orang yang menjaga solat. Dalam surat Al-Ma'arij, orang-orang yang menjaga solatnya, dia akan difasilitasi, dimuliakan di antara hamba-hamba Allah yang lain di dalam surganya Allah nanti di yaumil mahsyar, yaumil qiyamah. Maka apabila orang yang selama ini masih malas-malasan ataupun belum begitu baik dalam menjaga solatnya, ketika mendengar dan membaca ayat ini, hatinya akan tergugah. Bagaimana ternyata yang dimuliakan Allah itu bukan hanya atau bukanlah orang yang tinggi derajatnya, banyak hartanya, bukan, tetapi yang dimuliakan Allah nanti di sana, di kehidupan yang abadi, yang hakiki, yang pasti kita akan kembali ke sana, adalah orang yang mampu menjaga solatnya. Itulah keistimewaan yang pertama ya, yaitu Al-Quranul Karim yang turun di malam Lailatul Qadar, yang menyebabkan bulan Ramadan itu menjadi bulan yang mulia, yang penuh dengan keberkahan. Kemudian keistimewaan yang kedua, para pemirsa yang dirahmati Allah, dalam bulan Ramadan itu Nabi mengingatkan bahwa dia adalah bulan maghfirah, bulan yang ampunan Allah itu sangat luas. Kalau dalam bahasa orang pengusaha atau pedagang itu dikatakan diobral ya, diobral, ampunan itu diobral. Kita selama ini kalau belanja ke mall, kemana-mana, kita suka atau tertarik, gampang tertarik terhadap barang-barang yang diobral. Diobral biasanya ada potongan harga, ada diskon, ada kemudahan. Maka di bulan Ramadan ini juga ada maghfirah yang dibuka sangat luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu riwayat hadis dikatakan, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar. Bulan Ramadan itu, di bulan Ramadan itu pintu surga itu dibuka seluas-luasnya. Siapa yang bisa masuk? Tentu yang diampuni Allah dosa-dosanya. Kalau masih ada dosa-dosanya, tentu harus dibersihkan dulu di dalam api neraka. Maka Allah mengundang hamba-hambanya yang beriman, yang mau memperbaiki diri, yang mau bertobat. 1 bulan penuh ini Allah kasih waktu kepada kita 24 jam datang kepada Allah untuk memohon ampun dalam bentuk berpuasa, dalam bentuk peribadatan yang lain. Itu akan mengundang rahmat Allah dan mendapatkan ampunannya. Hadis yang sangat terkenal yang selalu dibacakan dalam setiap bulan Ramadan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, man soma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa di bulan Ramadan ini yang dia berpuasa, menahan diri, hawa nafsunya, emosinya, kesabarannya, dengan iman, dengan benar-benar betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, karena mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dan benar-benar menjaganya. Ihtisaban itu maksudnya sangat menjaga, sedetail dan sekecil mungkin pun dia sangat ingin ibadah puasanya itu punya nilai di hadapan Allah, sangat memburu, termasuk juga ya, sangat memburu fadilah, keistimewaan yang sangat banyak di bulan Ramadan ini. Dia tidak ingin ketinggalan, dia betul-betul menjaga puasanya,
maka dia akan mendapatkan ampunan. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kita bahas sedikit tentang hal ini ya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali dikatakan puasa itu ada tingkatan. Tingkatan yang paling dasar adalah puasa awam, puasanya umum. Nih, tingkatan awam, tingkatan umum. Yaitu puasa yang hanya menahan lapar dan haus. Sudah, artinya sudah dikerjakan, kewajiban sudah dikerjakan, syaratnya ya, yaitu sudah niat, sudah tidak makan, tidak minum. Hanya sebatas itu. Nah, itu puasa awam. Tapi ada lagi yang lebih tinggi dari itu tingkatan dan nilainya. Dan ini yang kita harapkan itu yaitu puasa khawas, puasanya khusus. Jadi yang menahan itu bukan hanya lapar, yang ditahan itu bukan hanya lapar, yang ditahan itu bukan hanya haus, dahaga, tetapi juga hawa nafsu. Yang mana hawa nafsu ini la'ammaratun bisu, cenderung kepada perbuatan yang buruk, meninggalkan Allah, meninggalkan perintah Allah, dan berani melakukan yang dilarang atau dibenci Allah. Ini adalah kerjaannya hawa nafsu. Maka puasa ini, perut kita yang kosong ini menyadarkan kita, tujuannya menyadarkan kita bahwa supaya kita menang, supaya kita berhasil menjadi hamba Allah yang muttaqin, la'allakum tattaqun, kita mesti mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Caranya dengan perut yang kosong atau menahan lapar, berpuasa. Jika perut yang sangat kenyang itu akan membuat orang cenderung menjadi lupa dan abai. Tetapi dengan perut yang kosong kita akan gampang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh sesuatu, kita butuh makan, kita butuh minum. Ada mungkin di depan kita makanan dan minuman, tetapi karena kita ingat kita menjalankan perintah Allah, yang makanan dan minuman yang halal tadi pun tidak kita sentuh. Itulah pendidikan dan pembelajaran bagi kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, kita sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terus mengawasi kita, jamaah yang dirahmati Allah. Maka orang-orang yang berpuasa secara khawas, secara khusus ini bukan hanya dia menahan lapar dan haus saja, tetapi menahan semuanya anggota badannya, supaya anggota badan ini tetap tunduk kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Matanya dia tundukkan. Dalam Al-Quran dikatakan ya, di dalam surat An-Nur, katakanlah kepada orang-orang yang beriman laki-laki, yaghuddu absarahum, supaya mereka menundukkan pandangan mereka, dzalika azka lahum, wallahu khabirum bima tasnaun. Supaya laki-laki itu, kaum orang-orang beriman laki-laki, supaya tundukkanlah pandanganmu wahai laki-laki, dzalika azka lahum, karena itu lebih mulia untukmu, lebih mulia di hadapan Allah. Maka dia akan menjaga pandangannya dari apa? An-nazru bisyahwah, melihat dengan syahwat kepada yang dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi dia menahan lidahnya dari al-ghibah, menggunjing, menceritakan orang lain yang tidak disukai saudaranya tersebut, itu namanya ghibah. Wan namimah, juga mencegah, menahan diri dari apa? Mengadu domba. Wal kadzib, dan juga dari perbuatan dusta. Wal yaminul kadzibah, dan juga dari kesaksian palsu, memberi kesaksian tapi palsu. Nah, ini juga dia akan menjaga itu. Dia akan juga menjaga pendengarannya dari hal-hal yang tidak perlu didengarnya, dan menjaga hatinya dari lupa kepada Allah. Dia akan selalu ingat Allah, zikrullah. Karena hati yang kosong, saudaraku yang dirahmati Allah, hati yang kosong, yang di sana tidak ada asma Allah, tidak ada nama Allah, tidak ada Al-Quran, tidak ada zikrullah,
maka akan berpeluang dimasuki oleh syaitan. Di bulan Ramadan ini pun kita akan memperoleh godaan tersebut. Nah, inilah didikannya. Karena 11 bulan yang lalu kita itu cenderung menghadapi godaan setan yang begitu banyak. Andai pun 1 bulan ini mereka itu wasuffidatis syayatin, dalam hadisnya itu dikatakan bahwa di bulan Ramadan ini setan-setan dibelenggu, tetapi sifat itu, godaan itu yang sudah cenderung sering datang selama 11 bulan yang lalu itu masih ada sisanya. Inilah di bulan yang ini kita melatih diri kita dengan perut yang kosong ini akan efektif untuk melawan godaan setan tadi dan hawa nafsu tadi. Demikian, itulah jamaah yang dirahmati Allah. Lalu kenapa sangat penting bulan ampunan ini kita raih di bulan Ramadan ini? Ampunan itu sangat penting jamaah yang dirahmati Allah. Maghfirah Allah itu sangat penting. Itu adalah kunci masuk ke tempat yang dirahmati Allah, yaitu surganya Allah. Yauma la yanfa'u fihi malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dalam Al-Qur'an dikatakan pada hari itu nanti di sana, di akhirat sana, tidak berlaku dan tidak berguna lagi harta dan anak, kecuali yang mereka yang menghadap Allah dengan qalbun salim, dengan hati yang bersih. Hati yang bersih adalah cerminan dari bersih dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Ini penting. Ampunan itu penting, tidak hanya di akhirat. Di akhirat sudah pasti ya. Di dunia pun dia akan berpengaruh pada hidup seseorang. Bagaimana cara kita meraih ilmu dan kebenaran pun erat kaitannya dengan dosa-dosa kita. Dosa-dosa seseorang akan membuat seseorang itu menjadi susah menerima kebaikan, menerima nasihat, menerima ilmu dari mana saja. Maka semakin dia dibersihkan Allah, hatinya menjadi berkurang dosa-dosanya, hidayah itu cepat atau lebih mudah masuk. Sebaiknya ketika sudah terakumulasi sangat banyak, ya, bukan berarti tidak bisa masuk, tetapi akan lebih mudah masuk ketika ampunan Allah itu sudah diterima. Hidayah akan lebih cepat masuk. Orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang mau memperbaiki diri, memperbaiki kesalahan dan diampuni oleh Allah akan ditukar. Kalau tadi dia orang yang tidak peduli dengan ajaran agamanya, tidak peduli dengan perintah Tuhannya, larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bertaubat, ketika dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menggantinya menjadi orang yang mulia, mengangkat derajatnya, sehingga apa yang dia butuhkan, apa yang dia doakan seperti rezeki dan sebagainya akan lebih mudah masuk daripada saat dia masih bergumul di dalam lubang kemaksiatan. Ini sangat penting. Maka ampunan berpengaruh juga terhadap maghfirah, itu berkorelasi atau berhubungan dengan rezeki kita. Bagaimana kita bersikap kepada Allah, baik tidak? Bagaimana bersikap kepada istri, suami, keluarga, orang tua, anak. Kalau banyak dosanya, banyak kesalahannya, menabrak aturan-aturan Allah, itu pun sekali lagi akan sangat berpengaruh terhadap ketenangan hidup kita, rezeki kita, pencarian kita, ya. Barang siapa yang wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku baginya, maka baginya akan datang kepadanya ma'isyatan dongka, penghidupan yang sempit. Harta tidak berkah, dapat duit banyak gak terasa hilang, habis juga secepat kilat, ya. Tidak bertambah kebaikan. Keberkahan itu artinya ziyadatul khair. Al-barakah hiya ziyadatul khair. Keberkahan itu apa? Yang bertambah kebaikan. Jadi apabila hidup kita sudah berkurang kebaikan, sudah terlalu banyak konfliknya, hartanya kok
kok gampang habis, tapi padahal ada yang datang. Itu kita harus introspeksi diri. Jangan-jangan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan sudah ada dan sudah banyak kemaksiatan yang kita telah lakukan. Begitu jamaah yang dirahmati Allah. Untuk itu di bulan Ramadan ini kan kita dilatih. Di siang hari kita berpuasa, beribadah. Di malam hari kita qoma, berdiri menegakkan qiyamul lail, salat tarawih, salat sunnah tarawih, dan witir dan tahajud dan yang lain-lain ya, tasbih, salat taubat, banyak sekali. Itu semua adalah dalam rangka ibadah. Dan ternyata ibadah itu berpengaruh sekali dengan ketenangan hidup seseorang. Kita rasakan sendiri di bulan Ramadan ini sangat tenang. Kita bisa berkumpul dengan keluarga ketika sahur, ketika berbuka ya. Selama ini kita hanya sibuk dengan pekerjaan, sehingga kita hanya merasakan lelah dan capek. Mudah-mudahan kita tidak seperti yang ada di dalam Al-Quran itu ya, surah Al-Ghasyiyah, hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah. Orang yang sudah capek, wujuhu yawma idzin khashi'ah, sudah capek dia, sudah lelah, amilatun nasibah, tetapi capeknya, lelahnya itu sia-sia perbuatannya itu, usahanya itu. Karena apa? Perbuatannya hanya capek. Sibuknya bukan karena Allah, lelahnya bukan karena lillah, karena lalai, karena keduniaan. Nah, kita berharap berlindung kepada Allah supaya dijauhkan. Artinya usaha pun kita usaha yang diridhoi Allah. Usaha pun kita, usaha itu tidak membuat kita menjadi lupa kepada Allah. Dan Ramadan ini membuat kita menjadi tertib administrasi dan tertib kehidupan kita. Kita bekerja, tapi kita akhirnya toh akan pulang kepada keluarga kita, kembali kepada keluarga kita. Di sana kita berbuka puasa bersama anak, istri, suami dan semuanya ya, orang tua. Sahur, kita bangun, kita cari keberkahan Allah di waktu sahur. Fa inna fis sahuri barakah, sesungguhnya dalam waktu sahur itu ada keberkahan. Wal mustaghfirina bil ashar. Dalam ayat Al-Qur'an dikatakan orang-orang yang bertakwa itu salah satu ciri sifatnya itu mustaghfirina bil ashar. Beristighfar di waktu sahur, memohon ampun ya Allah. Di situ waktu yang sangat mustajabah untuk dikabulkannya doa, hadirin yang dirahmati Allah. Baik. Yang ketiga, keistimewaan yang ketiga apa itu ya? Ya, dalam surah Al-Baqarah 186 Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Wahai Muhammad, jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, katakanlah, sampaikanlah bahwasanya aku ini, Allah itu qarib atau dekat. Nah, kita sering mendengar istilah qarib. Kita tahu sahabat apa? Sahabat yang qarib, sahabat dekat. Nah, ini dalam Al-Qur'an Allah dikatakan dia bahwasanya dia itu dekat kepada hamba-hambanya. Di riwayat hadis yang lain dikatakan lagi bahkan lebih dekat dari urat leher manusia, urat leher kita sendiri. Allah itu lebih dekat kepada kita daripada urat leher kita sendiri. Sebegitu dekatnya maka Allah kepada kita. Maka kalau kita tidak memperoleh kebaikan, tidak memperoleh ampunan, doa tidak dikabulkan, itu adalah tanda-tanda bahwasanya harus ada yang kita introspeksi diri kita. Jangan sampai kita termasuk golongan hambanya yang merugi karena dia sebegitu dekatnya tapi kita tidak mampu memaksimalkan potensi itu. Jamaah yang dirahmati Allah, ujibu da'watad da'i ya, lanjutan ayat ini, aku akan mengabulkan, menjawab da'watad da'i idza da'an, doa orang-orang yang meminta akan kujawab, idza da'an, apabila mereka itu memanggil dan berdoa
berdoa kepadaku, pasti akan aku jawab. Tapi ini fal yastajibuli, maka hendaknya mereka itu hamba-hambaku itu yang merasa butuh padaku, merasa ingin sangat membutuhkan dekat dengan aku, fal yastajibuli, mereka pun harus merespon, menjawab perintah-perintahku. Contoh, ketika kita disuruh sholat, kita sholat. Disuruh puasa di bulan Ramadan, puasa. Disuruh bayar zakat fitrah, bayar. Itu adalah komitmen seorang hamba kepada Tuhannya. Taat, patuh, sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu ya. Falyastajibuli. Jangan cuek, harus ada respon. Harus ada kepedulian. Kita yang butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita. Falyastajibuli wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka itu juga beriman kepadaku. Ini tanggap perintah enggak, beriman pun setengah-setengah. Doa mau cepat dikabulkan, minta rezeki mau cepat langsung didatangkan. Ini bertolak belakang dengan ayat ini. Jadi orang yang dekat dengan Allah, memenuhi perintahnya, akan dikenal oleh Allah, dikenal oleh penduduk langit di sana tuh. Tapi yang nggak pernah datang, disuruh datang ke menuju rumah Allah, menegakkan sholat 5 waktu, tidak datang. Disuruh puasa mampu tapi tidak mengerjakan, padahal mampu, tidak ada uzurnya, tidak ada halangannya. Disuruh zakat fitrah mikir-mikir, ini bagaimana mau dikenal, bagaimana mau dikabulkan doa. Jadi salah satu kelebihan bulan Ramadan, 24 jam itu waktu sangat mustajabah dikabulkannya doa-doa. Memang ada waktu yang lebih khusus lagi. Dalam hadis dikatakan hadis riwayat Tirmidzi ya, dikatakan salatun la turaddu da'watuhum, ada 3 doa yang enggak ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Apa saja itu? As-shaim inda yuftir, yaitu doanya orang yang berpuasa ketika mereka sedang ingin berbuka. Wal imamul adil, dan imam yang atau pemimpin yang adil. Wa da'wati mazlum, dan dakwah atau doanya orang yang sedang dianiaya. Jadi orang mau berbuka puasa itu pun sudah merupakan waktu yang mustajab. Maksimalkanlah itu. Jika kita ingin sesuatu, ingin hajat kita dikabulkan, itu harus kita maksimalkan. Terima kasih. Itu saja, karena sudah masuk waktu sholat, sudah azan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan